Ngeri. Ini saya jurinya nih, jurinya. Dan Ngeri. ini sebagai tim penilai. Oke, baik. Jadi di bidang pencaksilat itu apa prestasinya di? Halo guys, saya Agung. Saya Yosua. Oke guys, kita mendingan buka maskernya. Boleh Cak. Berbincang-bincangnya. Oke guys, kali ini saya akan membuat konten yang sedikit berbeda. Saya akan berbincang-bincang nih dengan mahasiswa baru. Ini di Medan kan itu kurang tertarik masuk ke saya ini. Apa sama pertanian junior nih. Salah satunya itu malas main kotor. Boleh perkenalkan diri dulu. Izin senior, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jahwa, asal dari Kota Binjai, alumni dari SMA Negeri 3 Binjai. Next. Izin senior, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nasrul Rizky. Saya berasal dari Bohorok, Kabupaten Langkat. Saya alumni MAN Kota Binjai. Nah, teman-teman lihat kan, kami sudah memperkenalkan diri kami dan mungkin bisa lah melihat adik-adik sekalian ini dengan bahasanya itu ya kan, izin senior gitu ya kan. Mungkin disiplinnya agak gimana ya, mulai dibentuk lebih lah dari yang lain. Nah, oke. Baik, kali ini saya akan bertanya nih ya, kan terkait masuk ke Politeknik Pembangunan Pertanian ini ada beberapa jalur nih. Yang pertama itu dia jalur umum, jalur undangan, jalur kerjasama, dan jalur pos KM. PSKM apa ini? PSKM? Kalau jalur pos KM itu dia jalur prestasi. Oh, prestasi seperti Prestasi olahraga, seni. Ya. Oh, olahraga. Mungkin di zaman kita memang belum ada jalur pos KM, Bang. Oh iya. Mungkin di tahun 2020 ini ya. Bukan, jalur pos KM kemarin itu adanya semenjak 2019. Oh, 2019 mulainya. Nah, ini adik-adik sekarang ini jalur apa ini maksudnya? Kalau saya bang dari jalur umum bang. Siap, kalau saya dari jalur PSKM. Oh, PSKM? Siap, ya. Wow, mantap ini guys. Jalur umum. Kalau PSKM ini apa nih? Jalur apa ini? PSKM di bidang apa? Iya. Kalau saya lebih ke olahraga, khususnya di cabang olahraga pencaksilat. Oh, Wah, Pancasila. Wah, gila. mungkin Pendekar juga bisa ya. nanti nih bela diri antara Agung dengan Jawa ini ya. Ya. Ngeri. Ini saya jurinya nih, jurinya. Dan ini sebagai tim penilai. Oke, baik. Jadi di bidang pencaksilat itu apa prestasinya dapat pernah ikut di PON gitu? Izin Bang, kalau saya prestasi yang saya dapat O2SN, khususnya tanding untuk kelas remaja tingkat kota dan kejuaraan antar kelompok latihan merpati putih di tingkat provinsi, Bang. Wah, ngeri sedap juga nih, Bang. Iya. Gila nih. Hampir belum mencapai tingkat nasional nih. Belum, Bang. Tapi udah bisa lah. Tingkat O2SN itu udah keras juga tuh, Bang. Oh, udah mantap ya. Ya, udah ngeri. Kalau di O2SN itu yang saya tahu di situ ada karate, silat. Terus satu lagi kalau ada taekwondo ya. Kalau di O2SN ya, atletik. itu dia. Oh ya, mantap. Tingkatkan lagi prestasinya ya. Nanti saya jadi apanya? Jadi apa ya gitu? Penilai. Penilai enggak yang membawa dia untuk Wasitnya. manajernya. Manajernya. Nah, oke, baik. Mungkin adik-adik bisa menjelaskan nih gimana sih waktu jalur ini yang umum ya? Ya, dari jalur yang umum dulu. Ya. Jadi bang yang pertama itu bang. Pertama kan syarat ini ya babun berkas-berkas ya bang. Administrasinya. Yang kedua itulah seharusnya kan kami menggunakan sistem CAT bang, ujian CAT. Tapi karena pandemi COVID-19 sistem CAT-nya diubah menjadi nilai rapor bang, diganti. Nah setelah itu ada tes wawancara bang. Tes wawancara atau interview secara daring juga bang, secara online bang, melalui Zoom bang. Dan gitu juga. Setelah itu tes kesehatan dan setelah tes kesehatan baru dinyatakan lulus bang. Sebentar. Kalau kemarin kan dia via jalur rapor. Nah, kalau dari nilai adik sendiri kira-kira rata-ratanya berapa? Kalau nilai rata-rata saya 90-an bang. Wah, ini kalau udah di sistem IPK udah grade A nih. Kalau udah 90. Iya. Udah cukup Ya, tinggi ya. tinggi. Berarti dulu berprestasi dulu di SMA ini ya. Tuh. Ya bang. Anak teladan juga mungkin. Dari wajahnya juga. Kalau Mas Agung ini gimana nih? Kalau dari saya sendiri ya, saya juga memang dari MAN juga memang dulu. Cuman kalau masalah rata-ratanya pun dulu
saya ingat rentang 90 sampai 92. Oh, tapi kita jalur seleksi dulu ya, apa ujian tulis ya? Ya, kalau kita dulu kan beda. Masa kita kan beda dulu. Kita kan belum ada covid lah apalah ini. Kalau kita dulu kan ini jalur umum, nulis berapa jam itu ya? Kira-kira ujiannya ada juga 4 jam ya? Oh iya. Nah, jadi ini ikut juga ini kan tes kesehatan kan? Iya. Terkait kesehatan dulu kita ditunjuk ke rumah sakit ya. Iya bang. Nah, ditunjuk ke rumah sakit lalu apa aja yang diperhatikan itu tim medisnya? Banyak itu bang. Iya banyak. Banyak. Mulai dari bagian luar ya sampai bagian dalam. Luar bagian dalam. Oh, Jiwa juga kan. jiwaan juga. Iya. Jiwa juga semua. Hal yang paling greget waktu selama beberapa ujian Pak itu. Pokoknya hal-hal yang paling berkesan lah. Itu pas tes wawancara bang. Hmm. Karena itu kan tesnya ya memang melalui online, tetapi rasanya seperti langsung. Oh, Jadi pertama sempat nervous juga, cuman bisa saya kendalikan juga. oh, iya. Kalau saya dulu itu wawancara itu menarik sih. Nah, Masa ditanya seperti ini, apakah orang tua kamu memiliki apa sawah gitu atau Iya, ladang iya, gitu kan? iya, Terus saya iya. bilang punya gitu, padahal nggak Iya. punya. Mungkin itu menjadi pertimbangan ketika wawancara ya. Tapi akhir-akhir ini sering juga saya melihat saudara ini main-main ke ternak ayam. Oh iya, saya mulai bergelut di bidang apa ini? Ternak ya. Pengusaha-pengusaha seperti itu. Wah, mantap, mantap. Dan juga bang, ini bang, pas tes wawancara itu kami lebih utamakan memiliki prestasi minimal tingkat kabupaten itu bang. Ya. Oh. Jadi mungkin punya prestasi. ya, saya pas SMP alhamdulillah ini bang, dan terbaik ini napatilah se-Kabupaten Langkat bang di Wah. Pangkalan Berantan bang. Jadi mungkin itulah yang mempertimbangkan saya bisa lulus ke sini bang. Iya. Itu disertakan dengan bukti gitu. Iya bang, itu saya tunjukkan ini Sertifikatnya. pialanya. Diagramnya. Piala, 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 piala. piala. Oh. Nah, setelah menghadapi proses seperti itu kan rasanya gimana setelah masuk ke sini gitu? Iya, iya, Rasanya. betul. Ya tentunya bangga bang masuk ke sini. Ya. Karena ini Bangga dari segi mana? Dari apakah apa gitu yang dibanggakan gitu ya kan? Karena kan kadang ini di zaman sekarang ini kan orang-orang itu kurang tertarik masuk Ya, ke ya. apa Ke pertanian. ke pertanian gitu ya. Salah satunya itu malas main kotor, gitulah mungkin. Iya. Zaman milenial sekarang itu kurang bergelut di bidang Ya, pertanian. betul. Sehingga kampus kita ini seperti Politeknik Pembangunan Pertanian Medan ini mungkin belum semua yang tahu Iya, ya. belum semua yang tahu dan belum juga kurang diminati. Karena apa? Karena orang menganggap pertanian itu masih gunung. masih kuno Iya, ya. dan sekarang tuh udah menggunakan mekanisasi ya. Ya, betul. Nah, mungkin gimana kesannya itu? Kalau dari saya sendiri bang, saya bangga masuk sini tuh karena itu tadi bang, kita generasi-generasi yang bakalan kedepannya bisa membangun dunia pertanian di Indonesia bang. Kalau bukan kita siapa lagi gitu bang? Karena Ya, betul, betul. pertanian ini salah satu penunjang kemajuan negara bang. Iya, pasti. Karena menyangkut dengan pangan ya. Ya, Ya. betul. Kan kepanjangan dari petani sendiri kan ini penyangga tatanan negara Indonesia. Itu dia. Betul memang. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang Kapan lagi? Betul. Udah minum dulu. Dulu guys, berjalan dulu guys. Tapi inilah ya kan. Di Medan ini panas. Iya. Iya. Panasnya dari segi pengap apa gitulah. Apalagi kita Kalau istilah Jawanya apa? Apa istilah Jawanya? Aduh, sumuk. Iya. Jadi gimana kehidupan biasa rame nih? Apa yang dirasakan? Mulainya yang biasanya dari bangunnya, Iya. Dari bangun sampai tidur lah. dari bangunnya Yang biasanya jauh, yang jauh berbeda dari dulu sampai sekarang. Iya, yang dari rumah dia ya kan. Apa sebelumnya ini kayak Jawa ini kos atau tinggal sama orang Kalau tua? saya tinggal sama orang tua bang. Ini kalau apa Nasrul? Saya pas SMA ngekos bang. Kos. Ya. Oh, udah cukup apa ya mungkin ya? Sudah ada lah. Ada lah pengalaman. sedikit. Ya, pengalaman itu mandiri itu. Iya. Jadi kayak mana terkait bangunnya itu kan biasanya kayak ini Jawa nih ya, biasanya dibangun nih orang tua. Betul. Nah sekarang itu bangun itu sendiri gitu. Untuk saya awalnya sedikit sulit tapi lama kelamaan seperti sekarang sudah bisa menyesuaikan bang. Oh iya. Mungkin teman-temannya saling ingat Iya, ya. Iya, iya. itu bang. Karena kan di sini
itulah kelebihan dari kampus ini, meningkatkan jiwa korsa kebersamaannya kan bang. Iya mas tuh. Nah, apa lagi yang ingin yang ingin kalian lakukan perubahan di dunia pertanian itu? Apakah ada inovasi tersendiri atau ya, masih, bahkan yang masih dalam pikiran pun bisa lah disebutkan di sini. Ya walaupun tidak bisa tercapai. Ya. Kalau Jawa ini, dari Jawa dulu ini. Saya mudah-mudahan selesai dari sini bisa membuka produksi tanaman budidaya, misalnya kayak pohon mangga berbuah lebih cepat lagi gitu. Berarti di sistem unggul ya. Iya. Kulit sistem unggul. Dari buah-buahan ya. Iya. Nah, kalau Nasrul, Kalau saya memang sekarang belum terpikirkan bang, tapi saya juga pengen ini bang, membuat alat mekanisasi gitu mungkin ya, agar tentunya kita bertani ini tidak menggunakan fisik saja bang. Nah, jadi supaya lebih optimal dalam pengerjaannya bang. Jadi ini Nasrul ini dari sini bawa John Deere ya, John Deere mekanisasi pertanian. Apa ini salah satunya bisa dikendalikan? Ya, untuk sekarang masih belum bang, tapi nanti mungkin kami pelajari bang. Oh ya, mungkin nanti bisa pelajari ya. Masih semester 2. Nanti Iya. orang ini masuk semester 3. Oh ya. Kalau Mas Agung ini udah bisa nih bawa John Deere nih guys. Jadi mungkin udah lebih hebat daripada saya. Dan kalau ini Jawa mana? Udah bisa bawa apa mekanisasi pertanian? Kalau untuk saya belum bang, karena latar belakang juga dari SMA. Oh, Jadi dari belum SMA ya. pelajari. Belum belajar ya. Nah, oke baik. Jadi guys, kalau di kampus Politeknik Pertanian Medan ini, dia itu profilnya itu menciptakan lulusan yang apa, Bung? Lulusan yang menjadi job creator dan Udah itu menjadi asisten kebun. Nah, seperti kami ini karena di jurusannya teknologi produksi tanaman perkebunan, itu profil lulusannya itu menjadi asisten kebun. Nah, lalu ada juga penyuluhan pertanian, penyuluhan perkebunan. itu profilnya bakalan menjadi penyuluh pertanian dan penyuluh perkebunan. Nah, oke. Ya, oke guys. Jadi mungkin sekian dulu perbincangan kami. Udah lebih juga 10 menit bang. Ya, udah lebih ya 10 menit ya. Nah, mungkin kita akan akhiri video ini dan kita akan membuat lagi konten-konten video terkait kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Nah, mungkin teman-teman bisa saksikan video saya ini dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Medan ini. Nah, jika ingin bertanya silakan nanti di kolom komentar dan kami mungkin akan mensertakan di deskripsi kami nama-nama Instagram kami. Mungkin teman-teman sekalian ingin kenalan nih ya Dengan abang-abang yang still ini. ya. Jadi demikian video kami dan oke, terima kasih.